Haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, semangat beribadah, jemaat EGC yang dikasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ratakan tanah gelombang, tanah berlubang. Ratakan tanah gelombang, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang
Dia ciptakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yang semangat, masih semangat puji Tuhan, katakan amin. Amin. Yang masih semangat puji Tuhan, katakan amin. Amin. Saya belum mendengar suara Bapak Ibu Saudara yang masih semangat puji Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Yeay. Kita mau puji Dia lebih dahsyat lagi, saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini, mari katakan sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan. Dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama, Great is our God. Mari kita tepuk tangan di atas kepala, saudara. Nyanyikan sekali lagi, pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup yang sanggup menyelamatkan. jalan. Jalan kebenaran. Angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan. Are you ready? Oh, oh, oh. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Yes. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi, lebih Haleluya. dahsyat lagi memuji Tuhan. Katakan amin. Yes. Kita mau angkat tangan kita dua-dua. Kami rindukan Tuhan, kuasa-Mu tempat ini. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
silakan duduk saudara. Ya Tuhan, ini kami hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau seturut firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami dan kami yang berkurang Tuhan. Yesus, haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Benar Tuhan, bukan karena kuat kami, kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang.
hatimu, katakan pada Tuhan, haleluya. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin Ku bawa bertambah. penyembahan, Penyembahanku, biarlah kami berkurang. ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, Oh benar Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu. hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Katakan sama-sama. selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami milik-Mu. Kau jamah Tuhan. Kau jamah Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa, syukur Tuhan buat lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Menjamah setiap kami, tidak ada yang Kau lewatkan Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu. Berkatalah untuk kami Tuhan, jemaat-Mu tempat ini. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau menghidupi firman itu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Kau
urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah perkataannya itu berasal dari isi hati-Mu. Kau lembutkan hati kami, pikiran kami, biar kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa yang hari ini setuju bahwa kita punya Bapa yang sangat baik? Bisa beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita pagi hari ini. Lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Lebih semangat lagi tepuk tangannya. Yes. Karena saya percaya sukacita adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Anda masih ingat khotbah kemarin? Tentang sukacita. Saya hanya mau ingatkan sebuah kata buat Anda Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengambil sukacitamu kalau engkau tidak izinkan. Halo? Tidak ada yang bisa mengambil sukacitamu kalau engkau tidak izinkan. Kalau engkau izinkan masalah, engkau izinkan keadaan, merubah sukacitamu, itu karena engkau yang putuskan, engkau yang izinkan. Begitu juga sebaliknya. Tuhan sudah memberikan sukacita yang melimpah buat kita. Kalau kita nggak juga izinkan, sukacita nggak akan bisa ada dalam hidupmu dan saya. Setuju? So hari ini, mari yakinkan dirimu, izinkan dirimu, pastikan Anda membuat sebuah keputusan, Tuhan, aku mau buat diriku bersukacita. Halo? Amin? Mau masalah apapun gitu ya, mau seperti apapun yang Anda hadapin, yang memutuskan Anda bersukacita atau tidak, itu hidup Anda. Itu keputusanmu. Setuju? So, senggol kanan kirimu. Ngomong, hari ini, pagi ini kuputuskan bersukacita. Oke? Oke, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada season chapter yang baru, 12 tahun untuk gereja kita, buat EGC, saya percaya bukan waktu yang singkat, dan nggak bisa juga dikatakan baru, karena sudah lebih daripada 1 dekade, ya, lebih daripada 10 tahun, kita sudah eksis, dan saya percaya tahun ini terutama akan jadi sebuah tahun yang ajaib buat EGC, buat Anda dan saya. Gitu ya. Saya melihat ada banyak hal baru ke depan, ada perkara-perkara ajaib yang akan kita mulai, bahkan sudah kita mulai. Dan saya mau yakinkan Anda 12 tahun buat saya pribadi adalah hal yang luar biasa. Karena saya mau berkata sekali lagi, kalau bukan Tuhan sendiri, kita nggak mungkin bisa bertahan. Kita nggak akan mungkin bisa eksis. Kita nggak akan mungkin bisa sampai hari ini, di tempat ini. Amin? Amin Bapak Ibu. So, saya ingin bawa setiap Anda, setiap jemaat EGC untuk bersiap, untuk mari kita mau masuk ke chapter berikutnya. Amin. Kita mau masuk kepada bagian bab berikutnya, berjalan dengan Yesus. Siapa yang siap dari Anda? Berapa dari Anda yang siap untuk berjalan bersama dalam chapter yang baru? Oke, Bapak Ibu, hidup ini ada beberapa hal, ada beberapa chapter. Dan saya percaya 12 tahun menandakan sesuatu, hal yang baru, chapter yang baru, misi yang baru. Amin. Saya mau berkata, tahun ini kita akan mengalami level up. Level kita akan dinaikkan. Chapter kita mengalami hal-hal baru. Amin. Karena saya percaya ada hal-hal yang ajaib. Yang setiap tahun, yang Tuhan mau setiap kita untuk masuk pada hal-hal baru. Untuk mengerti Tuhan lebih dalam lagi. Untuk clear tentang apa yang Tuhan mau. Amin. So maka dari itu hari ini, nanti beberapa minggu ke depan, saya pengen sharing dengan Anda, perjalanan apa sih yang akan Tuhan bawa setiap kita.
jemaat EGC dalam tahun ke-12 ini. Dan saya mau pastikan Anda akan mengalami sesuatu perjalanan yang belum pernah akan kita pikirkan. Gitu ya, selama kita ikut Tuhan, ini akan masuk sebuah season yang bukan sebenarnya bukan season, tapi chapter yang baru, bagian yang baru dari perjalanan kita. Perjalanan yang akan berbeda dari yang lama, dari tahun-tahun kemarin. Perjalanan kali ini akan membuat Anda dan saya level up, membuat kita melihat dengan cara yang baru, totally new. Membuat Anda dan saya melakukan dengan cara yang benar-benar berbeda, totally different. Amin. Amin. Siap melakukan, melihat dengan cara yang baru, melakukan dengan cara yang berbeda? Siap gak Bapak Ibu? Yes, karena untuk level yang baru, cara yang kemarin gak bisa dipakai. Cara pikir yang lain gak bisa dipakai. Tapi ketika Anda melakukan juga harus dengan cara yang berbeda. Sampai apa? Goalnya seperti ini, saya pengen Anda nangkep dulu. Goalnya, kenapa kok Pak aku harus level up? Kenapa aku harus punya pikiran yang baru, cara yang baru? Karena gini, sampai goalnya, dari hidup Anda dan saya, dari hidupmu, Anda melahirkan para pengikut Kristus. Amin. Sampai goalnya, dari hidupmu, Anda melahirkan para pengikut Kristus. Gampangannya gini, dari hidupku akan mengubah hidup orang lain. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap hidupmu dipakai Tuhan untuk mengubah hidup orang lain? Siap? Berapa banyak yang siap dari Anda? Hidupmu dipakai Tuhan untuk mengubah hidup orang lain. Oke? Bapak Ibu, hari ini saya percaya kita akan masuk pada tema yang baru. Tahun ini Tuhan kasih tema grow up. Apa itu grow up? Bertumbuh dewasa dalam Kristus. Dan saya percaya di tahun yang ke-12 ini Tuhan mau setiap kita untuk grow up. Bertumbuh dewasa dalam Kristus. Gitu ya. Kenapa kita harus grow up? Kenapa Tuhan mau kita grow up? Karena gini, karena hanya dengan tumbuh menjadi dewasa, Tuhan bisa melibatkan Anda dalam rencananya. Kenapa sih harus grow up? Kenapa Tuhan kasih tema ini kepada kita? Karena gini Bapak Ibu, karena gini, hanya dengan tumbuh dewasa, hanya dengan Anda grow up, maka Tuhan baru bisa melibatkan Anda dalam rencananya. Emang sebelumnya nggak bisa? Yes. Kalau Anda nggak dewasa, maka Tuhan tidak akan pernah bisa melibatkan engkau, melibatkan saya, melibatkan Anda. Karena Anda masih anak-anak. Anda belum dewasa. Karena kalau orang belum dewasa, yang dipikirkan hanya kesenangan dari dirinya sendiri. Orang belum dewasa sukanya hanya main dengan dunianya. So, Bapak Ibu, saya mau yakinkan Anda. Tahun ini tema kita the grow up. Tuhan berikan grow up. Kenapa? Karena satu-satunya cara agar Tuhan bisa melibatkan Anda dalam rancangannya, dalam apa yang Tuhan mau kerjakan. Anda jadi partnernya Tuhan. Yaitu dengan apa? Tumbuh dewasa. Dengan grow up. Amin. Nangkep ini Bapak Ibu. Kalau enggak grow up, enggak bisa dilibatkan. Setuju enggak? Orang-orang yang belum dewasa, yang enggak tumbuh dewasa. Oke, umur kita mungkin bisa banyak. Tapi kedewasaan bukan soal umur sekali lagi. Setuju? Setuju? Karena kedewasaan adalah yang di sini. Ada anak-anak yang masih belia, tapi mereka sudah punya kedewasaan di sini. Maka saya bisa libatkan, Tuhan bisa libatkan. Saya mau kasih contoh buat Anda deh. Saya mau kasih contoh, saya mau minta tolong Evan deh, Van. Bantu Van. Agak cepet nak, agak cepet. Nah, wah tingginya udah kayak saya ya, ada depan nak.
No, ini kamera. Tingginya udah kayak saya. Bapak Ibu, tahun ini Evan umur berapa, Van? 20 dan udah kuliah. Bapak Ibu, sebelum ini Evan belum dewasa. Masih anak-anak. Dan ketika masih anak-anak, saya cuma bilang, Van, main drum ya? Main. Van, ini ya? Tapi ketika dia udah mulai bertumbuh dewasa, minggu kemarin, 2 minggu ini saya bilang ini, saya ajak dia duduk bareng, saya mulai cerita. Van, cucu mau gini loh, untuk Yud. Cucu mau kamu bantu loh, untuk Yud. Kenapa? Cucu mau kamu bisa bagi pemikiran, kamu kan kuliah di Surabaya. Yang lain kan belum, gitu ya. Mungkin di luar kota beda dunia. Cucu mau kamu bagi. Saya mulai libatkan Evan. Oke. Begitu juga dengan mama papanya. Ketika masih kecil cuma disuruh. Enggak dilibatkan, cuma disuruh. Bener ya? Tapi gitu udah mulai gede, mulai dilibatkan ya Van ya? Buat pisang hijau? Oh enggak, belum. Pisang hijau masih keep rahasia. Kayak Coca-Cola ya, jadi enggak boleh banyak orang yang pegang ini. Tapi dilibat. Evan tahu bedanya dilibatkan atau tidak? Ikut kerja, ikut mikir, benar ya? Ikut merasakan. Itu dilibatkan. Thank you, Evan. Thank you, Evan. Ya kan? Kalau dia belum dewasa, ya udah biarkan. Kamu mau melayani di mana? Silahkan. Gitu ya. Anggap fun. Gitu ya. Kalau nggak suka, nggak bisa dipaksa. Kalau belum dewasa kan gitu ya, benar ya? Setuju ya? Paling cuma apa? Dorong. Ayo bantu cucu. Nah, manggilnya cucu. Cucu itu kayak paman gitu ya, karena memang kan adik dari mamanya. Beda ketika dia sudah mulai dewasa, grow up. Udah masuk fase yang berbeda, udah kuliah. Bukan lagi dibiarkan apa yang kamu mau suka lakukan. Tapi saya mulai libatkan. Saya mulai cerita rencana saya. Van, tahun ini cucu mau buat youth ini supaya seperti ini loh. Nah, bukan hanya Evan bahkan. Sabtu kemarin, 2 minggu lalu saya kumpulin semua youth. Saya anggap mereka udah jadi partner. Saya berkata sama mereka, saya mau berkata gini, saya pengen gini, kamu buat project youth ini. Bukan lagi saya nentuin harinya loh. Kamu yang berpikir, yang terbaik yang mana. Amin. Saya mulai ajak mereka sharing. Saya mulai ajak mereka gini, bangun youth-nya untuk kalian di EGC. Saya mulai ngajak mereka untuk bagi pikiran saya. Orang muda itu seharusnya gini loh. Orang muda itu seharusnya punya inisiatif, penuh inisiatif. Orang muda itu seharusnya kreatif. Orang muda itu seharusnya love generation. Saya mulai apa? Libatkan mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Paham sesuatu? Saya mulai buat mereka sama-sama berpikir. Saya mulai libatkan mereka untuk sama-sama melayani generasinya. Saya mulai libatkan mereka untuk sama-sama bayar harganya. Amin. Karena kalau mereka udah bertumbuh. Kenapa saya libatkan mereka? Karena mereka sudah mulai bertumbuh dewasa. Kalau belum dewasa, nggak bisa diajak berpikir membangun sesuatu. Karena kalau belum dewasa, yang dipikir hanya, aku suka apa enggak. Gitu ya. Aku nggak mau sibuk. Kalau belum dewasa, nggak bisa diajak untuk melayani generasinya. Nggak bisa. Karena orang belum dewasa, yang dipikirkan aku. Benar nggak? Aku yang harus didengar. Aku mau ribet. Kalau belum dewasa, nggak mungkin mereka mau bayar harganya. Nggak akan berani mau berkorban waktu, nggak akan berani berkorban uang, nggak mungkin mau berkorban tenaga. Amin Bapak Ibu. Amin. Dibutuhkan sebuah pertumbuhan. Jadi dewasa. Dibutuhkan yang namanya grow up. Dan saya lihat hari ini, youth kita udah mulai dewasa dan nanti mereka akan mulai ibadah hari Minggu jam 5.
Telkomsel. Yang buat mereka sendiri. Yang mikir mereka, Coach Johan, kayaknya ini hari lebih enak. Oh, yang ini belum bisa. Ya udah, enggak apa-apa, kita mulai. Mulai bisa terlibat. So Bapak Ibu, hal yang sama yang Tuhan tahun ini rindukan buat setiap Anda. Tuhan mau melibatkan Anda dalam rencananya. Tuhan mau sharing dengan Anda. Dia rindu berpartner denganmu untuk bangun sesuatu. Siap untuk bangun sesuatu Bapak Ibu? Oh, kata-kata ini yang terus saya ngomongin akhir-akhir bulan ini. Karena kita sedang bangun sesuatu. Amin. Bangun sesuatu itu nggak bisa 1-2 minggu. Setuju? Nggak bisa. Anda bangun rumah bisa 1-2 minggu? Bisa, camping namanya. Ya, kena hujan badai sedikit, amburadul lah. Tapi kalau Anda mau bangun sesuatu yang besar, kalau Anda mau bangun sesuatu yang kuat, butuh waktu. Setuju? Butuh apa lagi? Butuh banyak hal. Nah, inilah yang Tuhan mau. Dia rindu Anda jadi partnernya untuk bangun sesuatu. Tuhan rindu mau bagi kerinduannya buat Anda, denganmu, supaya Anda bisa merasakan kerinduan yang sama dengan Tuhan. Apa kerinduan Tuhan? Melayani generasi. Tuhan pengen Anda melayani generasi. Kenapa saya share dengan anak muda? Saya share dengan Evan, ya ajak ngomong dia. Cucu pengennya gini loh, kenapa? Saya mau bagi kerinduan saya. Ini loh yang aku mau. Aku mau share buat kamu. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus juga rindu Anda mengambil bagian mewujudkannya. Take action. Bayar harga untuk itu. Amin. Amin. So ini tahunnya. Buat setiap Anda dan saya. Buat setiap kita untuk grow up dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin melibatkan Anda. Melibatkan setiap jemaat EGC dalam melakukan rencananya. Amin Bapak Ibu. Nangkep sesuatu? Siapa yang mau jadi partnernya Tuhan? Beneran? Siap terlibat? Bapak Ibu, kita seringnya gini loh. Ini gak ada di khotbah saya, tapi saya diingatkan. Kita seringnya justru gini. Jangan lupa ya, libatkan Tuhan dalam rencanamu. Bener gak? Beda gak ketika Anda melibatkan Tuhan dan Tuhan yang melibatkan Anda? Beda gak? Kekristenan kita seringkali terkonsep sudah ada di pundak kita bahwa kita yang melibatkan Tuhan. Artinya gini, aku punya rencana, Tuhan melo oyo. Tuhan berkata oyo supaya jalan. Benar nggak? Tapi kita bahkan jarang atau nggak pernah. Tuhan libatin aku nggak dalam rencanamu sebenarnya sih? Atau jangan-jangan selama ini yang aku kerjakan bagian kerjaanku dewek. Aku cuma minta Tuhan untuk melegalkan. Aku minta Tuhan untuk berkati. Tapi ternyata aku nggak pernah peduli dengan apa yang Tuhan mau loh. Halo? Bapak Ibu Anda doa supaya Tuhan berkati, libatkan dia dalam pekerjaanmu, rencanamu nggak salah. Tapi akankah lebih luar biasanya kalau Anda diajak terlibat dengan Tuhan, kerjakan proyeknya. Amin. Anda tahu tokoh Alkitab yang dilibatkan Tuhan dalam pekerjaannya? Yang dikatakan gini, nggak banyak orang yang Tuhan sebut sahabatku. Setuju? Setuju? Halo? Anak, semua kita anak. Tapi untuk partner, nggak semua orang dilibatkan jadi partner. Saya mau katakan gini, beda nggak anak dengan partner? Beda nggak? Ya? Anak enak, yes, anak enak. Anda tinggal, Anda disediakan. Papa kita menyediakan, benar ya? Anaknya belum lahir, disediakan rumahnya, didekor. Dikasih yang terbaik. Belum sekolah, nggak usah mikir sekolah, disediakan biayanya. Jadi anak mungkin enak. Tapi Bapak Ibu ketika Anda level up, grow up, Anda bertumbuh,
Dan papamu bisa ngomong gini, nak, sekarang kamu partner kerja papa loh. Mungkin kamu nggak disediakan apapun sekarang. Mungkin fasilitasnya kamu sambil kerja. Tapi Tuhan mau bilang gini, nak, ini kunci perusahaan, pegang. Beda nggak berkatnya? Beda nggak? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih keren? Halo? Menurut Anda lebih keren mana? Anda disuapin terus? Atau gini, aku kerja di perusahaan, ini perusahaanku, I'm partner. Mana yang lebih keren? Halo? Lebih keren mana? Anda jadi pegawai, Anda dibayarin setiap kali. Yang Anda nggak mikir. Lebih keren mana dengan gini? Kamu partner loh. Kamu CEO loh sekarang. Kamu pemilik perusahaan ini, kamu punya saham di sini. Kamu mikir loh. Mungkin kamu nggak terima gaji yang tetap setiap bulan. Tergantung dividennya. Tapi ini this is your company. You are my partner. Mana yang lebih keren? Mana yang Anda mau? Siapa yang mau terus jadi pegawai? Ada dapat gaji tiap bulan kok, dapat bonus THR 13. 14 dikasih sama Tuhan. Siapa yang mau? Oh enggak ada yang mau jadi pegawai. Enggak ada. Siapa yang mau jadi partnernya Tuhan? Oleh ngomong berkat langsung kling, oke, gitu ya. Tapi begitu ngomong kerjaannya tahu jawab, Tuhan isa enggak Tuhan? Gaji partner, kerjaan pegawai, ora ono. Gak ada Bapak Ibu. Setuju? Setuju? So Anda mau capek di situ, Anda dipercaya kuncinya. Terlibat. Grow up. Bertumbuh. Setuju? Saya masih melihat Anda masih awang-awangan ini. Antara mau berani terima dan tidak. Gitu ya. Mateng kan. Kita manusia sering kali gitu loh. Seringkali kita memilih melibatkan Tuhan dalam rencananya. Tapi kita nggak pernah mau. Nggak pernah berani. Bukan nggak pernah berani sebenarnya. Nggak pernah Tuhan libatkan. Tuhan pernah ngomong gini di Alkitab. Aku tahu siapa manusia. Maka aku tidak berani mempercayakan diriku kepada mereka. Manusia itu siapa? Anda manusia apa alien? Tapi ketika Tuhan sudah ngomong gini, aku akan share loh rencanaku. Wow, keren gak? Keren gak Bapak Ibu? So tahun ini pastikan, Tuhan mau libatkan Anda dalam rencananya. Tuhan mau kasih tahu jalannya. Tuhan mau Anda partisipasi. Tuhan mau Anda dipercaya lebih lagi. Amin. Amin. So apa rencana Tuhan sih? Saya tidak akan lama-lama. Apa sih planningnya Tuhan? Apa yang harus kita tahu dari planningnya Tuhan? Oke Pak, aku mau Pak. Aku mau grow up, tumbuh dewasa. Aku mau dipercaya. Karena itu aku mau nggak mau harus tumbuh dewasa. Nah, saya mau kasih tahu rencananya Tuhan itu apa? Gampang, Matius 28, sering bacalah. 19 sampai 20, sering baca? Sering, rencananya Tuhan apa? Tuhan ngomong gini nih, ini the big plan. Ini yang harus kamu kerjakan kok kamu jadi partnerku. Apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa, muridku dan baptislah mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu apa? Sampai kepada akhir zaman. Saya mau ingatkan Anda lagi nih. Apa sih rencana Tuhan? Saya bagi dua. Yang saya bold dua ini, 1 dan 2. Ada 2 hal yang saya bold. Dengan tulisan yang berbeda supaya Anda tahu. Secara simpel saya mau ngomong gini. Saya pakai bahasa sehari-hari deh.
Tuhan mau Anda terlibat dalam hal apa sih? 2 hal. Yang pertama, go. Apa? Pergi yuk. Kenapa? Kenalkan Yesus kepada mereka. Gitu ya. Supaya apa? Ini bahasa sehari-hari dari tadi yang kita baca kan? Oke, saya mau balikin dulu deh. Lihat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Ini lagi ngomong apa sih? Lagi ngomong gini loh. Pergi. Kenalkan Yesus kepada mereka. Supaya mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Plan pertama Tuhan yang Tuhan pengen Anda terlibat di dalamnya yaitu gini. Kamu pergi, kenalkan Yesus kepada mereka supaya apa? Mereka ini bisa percaya, bisa terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Bukan memperkaya diri loh plannya Tuhan. Bukan yang penting aku enak loh. No. So makanya butuh yang namanya tumbuh dewasa untuk tahu ini. Untuk bisa kerjakan ini, untuk bisa terlibat di sini. Karena nggak semua orang Kristen bisa ke sini. Ingat saya ngomong gini, kalau nggak tumbuh dewasa, nggak bisa kenapa? Karena orang yang nggak tumbuh dewasa, sukanya hanya bermain dengan dunianya, yang penting aku. Halo? Tapi ketika Anda mulai dilibatkan oleh Tuhan, Anda mulai tumbuh dewasa dan Tuhan percaya, maka Tuhan mau Anda kerjakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau yang pertama pergi kenalkan Yesus supaya mereka bisa kenal Yesus, supaya mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua apa? Ajarlah mereka semua tentang apa yang kau tahu tentang Yesus. Saya pakai bahasa sehari-hari loh. Bukan apa yang kamu nggak tahu tentang Yesus. Jadi nggak ada orang yang alasan gini, aku nggak ngerti, aku nggak bisa ajar. Tuhan nggak minta Anda sekolah teologi dulu. Untuk ngerti semuanya dulu. Saya juga nggak sempurna, saya nggak ngerti semuanya. Tapi yang Tuhan mau gini loh, ajarlah mereka yang kamu tahu tentang Yesusmu apa. Yang kamu pernah alami tentang Yesus itu apa. Halo Bapak Ibu? Halo? Yang kamu ngertinya itu apa. Nggak usah khawatir salah. Ya toh? Jangan salah, nggak usah. Yang penting ajar mereka dari pengalamanmu dulu dong. Halo? Mulai nangkap sesuatu? Mulai tahu sesuatu? Apa rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau Anda terlibat di dalamnya? Yang pertama apa? Perkenalkan mereka, pergi perkenalkan mereka dengan Yesusmu. Sampai mereka bisa tahu dan terima Yesus yang Tuhan Juru Selamat. Yang kedua apa? Ajar mereka apa yang kamu tahu tentang Yesus. Nah pertanyaannya adalah gini, mereka itu sopo? Ya kan ada kata mereka siapa Tuhan? Mereka itu siapa? 1 Yohanes 4:21 berkata gini, dan perintah ini kami terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi. Ternyata mereka yang Tuhan maksud adalah saudaramu. Siapa yang bisa kau sebut saudara Bapak Ibu? Siapa yang bisa kau sebut saudara? Tuhan mau Anda pergi ke siapa? Tuhan mau Anda pergi kepada orang yang bisa kau sebut saudara. Siapa saudara itu? Generasimu. Halo? Halo? Tuhan mau Anda terlibat dan memperkenalkan Yesus kepada generasimu. Tuhan mau Anda ajarin tentang Yesus yang pernah kau tahu kepada generasimu. Apa yang kau tahu tentang Yesus. Simple dan spesifik. Generasimu. Amin. Amin. Karena Bapak Ibu, Anda bisa ajak orang, Anda bisa kenalin Yesus. Kalau itu segenerasi dengan Anda. Setuju enggak? Setuju enggak? Dan Anda bisa jadi jawaban untuk generasi. Yes. Saya bisa jawaban untuk generasi saya. Saya bisa masuk ke generasi saya. Ke generasi di atas belum tentu. Di bawah. Kemarin dibilang kadang-kadang joke saya kayak joke bapak-bapak lagi. Loh, yes. Yang bisa memperkenalkan Yesus, saya bisa memperkenalkannya ke generasi saya. Amin. Amin Bapak Ibu. So artinya gini, Tuhan mau Anda berpartner dengan Dia.
untuk memenangkan generasimu. Kalau Anda sekarang sekolah, tugasmu gini, perkenalkan Yesus. Cerita soal Yesus, ajarin tentang Yesus ke orang-orang yang sekolah. Kalau Anda kerja, marketplace itu tempatmu, generasimu. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Halo? Kalau Anda kuliah, tugasmu memenangkan perkuliahanmu. Kalau Anda pasangan muda, Anda yang bisa jadi jawaban buat para pasangan muda lainnya. So simple. Tuhan mau Anda berpartner dengan Dia untuk memenangkan generasimu. Amin. Kayaknya dos gitu ya. Waduh, mumet ini. Ya gitu ya. Makanya saya ngomong di awal, kita akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, melihat dengan cara yang berbeda. So, Edo Generation itu generasi anak panah. Kita akan melakukan dengan sesuatu sasarannya yang tepat. Kemana Anda pergi? Generasimu. Nggak usah bingung, semua, nggak usah terlalu bingung. Your generation. Generasiku di mana sih? Anda tempatkan di mana? Tempat kerja? This is your generation. Anda ditempatkan di mana? Anda sekolah? That is your generation. Anda lagi kuliah? That is your generation. Anda lagi jualan? That is your generation. Halo? Halo Bapak Ibu? Saya mau lanjutkan lagi, berat ini. Pada melongo semua soalnya. So artinya sekarang kita tahu. Ternyata Tuhan mau bawa kita di tahun 12 ini, semua jemaat gini. Kita harus grow up, kita mau level up, apa yang Tuhan mau sediakan buat Anda dan saya. So, kita akan masuk pada chapter yang baru. Makanya kita harus belajar dengan cara yang baru, supaya kita bisa menyelesaikan bagian kita dengan terbaik. Amin. Amin. Wajah Anda hari ini menegangkan semua. Menakutkan buat saya. Gereja banyak ngomong tentang berkat untuk Anda, untuk keluargamu. Tapi hari ini saya mau Anda level up, bertumbuh. Saya mau Anda ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya mau ajak setiap Anda, sama-sama Tuhan mau libatkan Anda. Halo? Halo? Tuhan mau libatkan Pak Yo. Tuhan mau libatkan Pak Andi. Tuhan mau libatkan Eva. Pak Rudi. Ini cowok-cowok semua ini. Karena cowok-cowok banyak gak punya waktu biasanya. Ya. Kenapa? Tuhan mau libatkan Anda untuk generasimu. Gak susah. Anda tiap hari ketemu dengan generasi Anda kok. Pak Yo ketemu dengan generasinya, benar nggak Pak Yo? Ya memang Pak Yo kan ngajar, kan anak-anak bukan generasinya. Sasarannya Pak Yo apa? Guru-guru orang tua. Kalau pisang hijau sasarannya penjual pembelinya. Benar Pak Yo? Iya kan? Kalau Pak Andi, kerja Pak Andi ya, sasarannya apa? Teman sekantornya. Benar ya? Pelanggannya. Buat mereka kenal Yesus. Ajari mereka tentang Yesus yang pernah kamu tahu. Buat Pak Rudi, sama-sama kerja semua, jadi tahu. Kalau buat Evan kuliah Evan ya. Generasimu siapa Evan? Mama? Oh teman. Iya, lewat game, lewat apapun, that is your generation. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nah sekarang yang wanita, yang ibu-ibu. Jadi ini generasinya siapa? Ya sesama ibu-ibu. Jangan dibuat gibah, apa gibah ya? But kamu harus cerita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang hari ini mulai ngerti? Ternyata bagianku generasinya. Tuhan mau aku kerja buat generasiku loh. Siapa yang mulai paham? Saya belum tanya Anda mau apa enggak, paham dulu dah. Oke, paham. So, saya pengen ngajak Anda kepada step berikutnya. Dan kita akan selesaikan ini di sini.
Karena Bapak Ibu, saya nggak bisa paksa, Tuhan nggak pernah bisa paksa buat setiap Anda untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau. Ya, karena nggak semua orang tuh bisa bergerak di sana. Gitu ya. Tapi kalau Anda punya kerinduan, Anda mulai paham, oke Tuhan, agak berat sih, tapi aku mau. So, kuncinya satu. Kuncinya gini, kalau Anda mau bergerak, Anda mau jadi partnernya Tuhan, the only one, kuncinya, kalau Anda harus punya yang namanya hati untuk generasimu. Anda bisa ngelakuin apapun. Gitu ya. Hati, kalau hatimu sudah ada untuk generasi ini, maka gini Bapak Ibu, maka kita akan buat, kita akan usahakan, kita akan bayar apapun harga yang harus kita bayar untuk generasi kita bisa kenal Yesus. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke. Kalau hatimu sudah ada untuk generasimu, secapek apapun jalan. Kalau hatimu sudah ada di sana untuk generasi, maka pikiranmu akan kamu kasih kok. Benar? Di tengah-tengah kesibukanmu, Anda akan punya waktu khusus. Iya, aku harus pikirin untuk generasi, aku bisa buat apa. Amin Bapak Ibu. Dan kunci dan rahasia terbesar untuk Anda bisa punya hati buat generasi. Siapa yang mau punya hati untuk generasi? Kuncinya ini. Apa kuncinya? Bukan, Pak. Yo. Anda harus punya belas kasihan Yesus. So, supaya Anda punya hati untuk generasi, Anda harus mulai dengan yang satu ini, yang namanya memiliki belas kasihannya Yesus. Apa sih belas kasihan? Kenapa kok harus belas kasihan yang bisa menggerakkan kita punya hati untuk generasi? Karena Bapak Ibu, belas kasihan akan menggerakkan kita melakukan sesuatu yang gak biasa. Belas kasihan akan melakukan sesuatu yang membekas buat orang lain. Belas kasihan akan mempunyai sesuatu kemampuan untuk merubah dan menjamah orang lain. Dan hanya belas kasihan Yesus yang ada di hidupmu, yang membuat engkau bisa melakukan lebih, yang tidak biasa, melakukan sesuatu yang membekas, melakukan sesuatu yang punya kemampuan untuk merubah orang lain. Tanpa belas kasihan, percayalah, yang ada cuma program. Tanpa hatimu di situ dan dimulai dengan belas kasihan, maka percayalah, cuma 1-2 minggu Anda bertahan. Tanpa belas kasihan, maka Anda akan mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Akarnya, kuncinya, rahasianya, punya belas kasihan. Dan saya mau cerita, saya mau kasih contoh sebuah kisah menarik yang baru terjadi beberapa hari ini. Saya mau tunjukin gambar. Anda tahu nggak siapa yang ada di foto ini? Ojol ya. Ini ojol. Udah kelihatan dari jaketnya ya. Yang satunya ini? Siapa? Melamin. Oh, Melamin kan? Melanie Subono. So, I don't know about his religion. Saya nggak tahu dia Kristen apa tidak. Tapi saya mau cerita sebuah kisah. Kalau Anda aktif IG, Anda tahu mungkin kisahnya. Sudah pernah ada yang tahu kisahnya nggak? Oh, nggak ada, satu yang tahu. Ibu Ana tahu gitu ya. Bahwa Bapak Ibu, saya mau cerita gini, supaya Anda mengerti saya cerita ini. Karena gini, sesuatu yang digerakkan oleh belas kasihan akan membekas dan merubah kehidupan orang lain dengan ajaib. Kemarin dia bagi di IG-nya, dia post foto ini, sambil dia share cerita. Melanie suatu kali dia mau pergi ke tempat, beberapa waktu lalu dia mau pergi ke tempat, lalu dia pesan, seperti kita, dia pesan ojol supaya gampang, gitu ya. Dan ketika dia sudah dapat, dibonceng lah. Nah ketika dalam perjalanan itu,
Diajak ngobrol sama ojolnya. Dan ojolnya, drivernya berkata gini, dia bilang gini, Mbak Melani tahu nggak, aku ini adalah salah seorang anak yatim yang 23 tahun lalu Mbak Melani ajak ke Dufan. Gitu ya, kaget dia, kaget. Dan ceritanya nggak sampai situ. Dan saya adalah anak yang nangis waktu nyampe Dufan. Kenapa? Karena sandal saya, sandal jepit satu-satunya pedot nyampe Dufan. Jadi putus. Dan ketika saya nangis itu saya ingat kakak datangin saya. Dan dia berkata, saya nggak pernah lupa kak. Hari itu kakak belikan saya langsung, gantikan saya sandal saya. Dan karena apa yang kakak buat hari ini, sejak itu, saya berusaha berbuat baik kepada semua orang yang saya temuin. Singkat ceritanya. Tapi pesannya gini loh, belas kasihan yang dia buat, itu merubah kehidupan seorang anak. Dan selama 23 tahun, itu membuat seorang anak berkata gini, kakak itu kok baik banget ya. Jadi mulai hari ini, aku mau buat kebaikan sama semua orang yang aku temuin. Amin. Melani sendiri udah lupa, nggak ingat. Tetapi sesuatu yang digerakkan oleh belas kasihan akan terus berlanjut. Bahkan setelah 23 tahun. Belas kasihan itu ajaib. Amin. Amin. Paham sesuatu Bapak Ibu? So, kenapa pelayanan Yesus selalu dimulai dengan yang namanya hatinya tergerak, hatinya berbelas kasihan. Karena belas kasihan akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Karena belas kasihan akan melakukan sesuatu yang membekas. Karena belas kasihan akan punya kemampuan untuk merubah seseorang dan menjamah hidupnya. Amin. So, kalau Anda nggak mulai dengan yang namanya belas kasihan, maka Anda tidak akan punya hati untuk generasi ini. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda nggak mulai dengan belas kasihan, maka Anda datang ke tempat ini hanya cuma untuk beribadah. Amin. So you never do anything because no compassion. Amin. Tapi ketika belas kasihan itu melakukan sesuatu, meskipun itu kecil, maka itu sanggup menerobos apapun, rintangan apapun. Dan itu bisa membekas dan merubah kehidupan orang itu. Amin Bapak Ibu. Start with compassion. Mulai dengan belas kasihan. Apa sih belas kasihan? Belas kasihan itu bukan hanya berhenti di rasa kasihan. Saknorek. Oke, saya ulangi. Bapak Ibu, belas kasihan bukan hanya berhenti di rasa sakno. Sama-sama ngomong. Sakno rek tambono. 1, 2, 3. Sakno rek ya gitu ya. Tapi belas kasihan itu kasih yang mendorong kita untuk berbuat lebih sehingga mereka bisa keluar dari keterpurukan yang dialami. So, jangan salah arti tentang belas kasihan. Jangan salah arti dengan belas kasihan. Bapak Ibu, belas kasihan itu kasih yang mendorong setiap Anda untuk bisa berbuat lebih. Membuat sesuatu yang mereka mungkin tidak pernah pikirkan. Supaya mereka bisa keluar dari keterpurukan mereka. So, belas kasihan itu gak akan pernah bisa buat orang itu bodoh. So, belas kasihan itu bukan tambah buat orang itu malas tergantung sama kita. Tetapi kasih, belas kasihan itu adalah kasih yang melakukan ekstra. Sesuatu yang mereka sendiri gak pernah kepikiran. Supaya mereka bisa tertolong dari keterpurukan mereka. Amin. Amin. So, belas kasihan beda dengan kasihan. Sakno beda. Karena belas kasihan akan mendorong Anda berbuat sesuatu, melampaui sesuatu yang tidak biasa. Amin. Amin. So, saya rindu buat setiap kita
Jemaat EJC, sebelum kita bisa terlibat dalam apa yang Tuhan mau, sebelum Tuhan bisa percayakan lebih, mulai dari yang namanya belas kasihan. Cek diri kita, aku punya nggak belas kasihannya? Aku selama ini muncul nggak ya? Atau mungkin aku ini cuma saknoan sampai orang. Oke. Nah, saya akan kasih kuncinya 2 dan saya akan selesai cepat hari ini. Karena kita kan ada perjamuan juga. Karena saya percaya yang bisa memulai belas kasihan adalah Yesus di hidupmu. Setuju? Setuju? Oke. So, belas kasihan itu bisa muncul di hatimu. Itu ada 2 caranya. Yang pertama gini, kalau kita bisa merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Selama Anda gak pernah bisa merasakan apa yang mereka rasakan, gak ada belas kasihan. Benar? Benar? Paling gampang Anda bisa merasakan belas kasihan kalau gini, aku dulu pernah kayak kamu loh. Maka ketika Anda lihat orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang serupa dengan Anda, maka Anda akan timbul yang namanya belas kasihan. Setuju? Setuju? Karena kita udah mengalami kasih Kristus yang mau terima kita apa adanya. Meskipun kita ini penuh dosa, penuh kekurangan. Kasih Kristus yang sabar bimbing kita. Meskipun kita berkali-kali jatuh, berkali-kali berontak. Tapi Yesus tetap sabar. So artinya Anda juga bisa dong punya belas kasihan kepada orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama dengan Anda. Setuju? Semakin Anda banyak terima kasih Kristus, maka akan semakin mudah kita bisa berempati terhadap mereka yang mengalami hal-hal yang serupa dengan yang kau alami. Amin. Amin. Dulu aku pernah gak punya duit. Anda maka akan dengan mudah bisa berempati dengan mereka-mereka yang seperti itu. Dulu aku terlilit utang, maka Anda bisa belas kasihan. Bukan ngejoki, tapi Anda akan berpikir, aku dulu bisa keluar. Kamu juga yuk. I'm help you. Bukan ngejoki duit kan? Ya, karena ngejokin duit seberapa pun tidak akan pernah merubah orang. Setuju? Hidupku dulu juga gak gampang loh. Karena Tuhan tolong. Karena ada orang-orang yang juga mengasihiku. Sabar. Ngingetin aku terus. So hari ini aku juga akan lakuin yang sama. Hal ini yang saya juga ngomong nih di camp. Saya ngomong gini, kenapa nih saya mau capek-capek datang ke camp youth. Saya udah gak youth lagi loh, gak muda lagi kan. Udah petang puluh ya gitu ya. Tapi kenapa? Karena cuma satu. Karena saya pernah ngalami hal yang sama. Saya dari pemuda yang gak bisa apa-apa, terbelakang, maluan. Kalau Tuhan rubah, kamu juga bisa berubah. Just satu, belas kasihan. Karena saya pernah ada di tempatmu sebelumnya. Amin. Oh itu powerful sekali. Itu powerful. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Begitu juga dengan Anda. Aku pernah ditolong Tuhan. Waktu aku kerja gak bisa, ternyata Tuhan kasih. Ada orang-orang, ada komunitas yang bantu aku. So saya percaya. Anda akan bawa orang-orang kenal Yesus dengan cara yang engkau pernah menerima dari Tuhan. Amin. Amin. So supaya Anda punya belas kasihan yang pertama. Rasakan apa yang orang rasakan. Aku broken home. Tapi kalau hari ini, aku tetap bisa melayani. Aku berharga. So makanya orang-orang yang seperti aku juga, aku akan tolong. Kamu berharga kok. Label dunia keliru. Enggak semua orang-orang broken home itu gagal. Tapi bersama Yesus yang sudah dipulihkan, dia akan jadi orang-orang yang lebih ajaib. Amin. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana supaya kita punya belas kasihan? Yaitu membangun kepekaan kita. Bapak Ibu, enggak semua kita sama. Enggak semua orang lahir dengan memiliki rasa belas kasihan yang tinggi. Yes.
Enggak semua orang itu lahir dengan rasa belas kasihan tinggi. Gitu ya. Ada orang-orang, ada teman-teman kita gini, gampang banget tergerak deh ya. Lah aku kagak, meskipun sampai nangis-nangis gulung-gulung, kagak gitu ya. Wes kagak, yo kagak. Tapi ada orang-orang yang memang dari awalnya mereka punya karunia itu. Saya dan istri saya lebih belas kasihan lebih tinggi daripada saya. Gitu ya. Tapi bukan berarti Anda yang nggak punya belas kasihan dan berkata, this is not my part. Ini bukan bagianku. Tidak. Karena belas kasihan itu kunci dari semuanya. Amin. Amin. So saya mau share dengan Anda. Saya diketemukan banyak orang Bapak Ibu. Dalam hidup saya ketika saya mulai pelayanan bahkan. Diketemukan oleh banyak orang yang punya compassion-nya tinggi banget. Dia bisa berikan punyanya dia. Dia rela gak makan. Dia rela gak jajan. Dia rela gak bisa beli sesuatu untuk orang lain. Bisa mendapat sebuah kebahagiaan. Wah, saya lihat itu sampai gini, Tuhan aku belum bisa. Tapi saya mau bagi caranya dengan Anda. Apa yang buat sampai hari ini saya terus bergerak, yaitu membangun kepekaan. Amin. Amin. Oke. Enggak semua orang lahir dengan belas kasih tinggi. Tetapi setiap orang bisa melatih diri untuk punya kepekaan akan kebutuhan sekitar kita. Oke Bapak Ibu. Cara yang pertama paling gampang. Tolong keluarkan ini dari kamus bahasa dan pikiran Anda. Kata-kata kapok, rasa no, syukurin lu. Ini bahasa Jepang yang terakhir ya, syukurin lu. Nah, gitu ya. Oke. Meskipun Anda kadang-kadang nggak berucap di gini. Tapi kalau pikiran kapok, kapan? Nah, ya, rasa no, tak omongin nggak no. So, itu mematikan kepekaan kita. Syukurin lu, itu mematikan kepekaanmu. So, coret itu dari kamusmu. Oke, kata-kata apa? Kata-kata apa? Kapok. Kata-kata apa? Rasa no, ya. Syukurin lu. Oh, punya angel jatuh, ya toh? Hati-hati lain kali. Kapok muka pada gitu ya. Makanya tahu coba himpunan. Itu kadang-kadang muncul ya. Muncul. Tapi mari pelatih. Hilangkan itu dari kamus kita. Kadang-kadang kalau udah jengkel, suami istri bisa ngapok-ngapok nih loh. Bener ya? Padahal deritanya istri, deritanya suami, deritanya. Bener nggak sih? Kadang-kadang kalau udah mangkel, ngapok-ngapok nih. Kapok gitu ya. Meskipun nggak ngomong kadang-kadang. Kapok, rasa no gitu ya. So, mari belajar hapus itu dari kamus kita. Dan yang kedua, supaya kita bisa melatih kepekaan kita. Dengan cara ini. Lihat, tergerak, bertin. Lihat, tergerak, bertin. Gimana supaya bisa melatih kepekaan kita? Lihat, tergerak. Ya udah urusan Tuhan. Lihat, tergerak. Tak doa noai. Lihat, tergerak. Duitku mek Siti kok. Eman. Gak mulai aku. Lihat, tergerak. Yakin. Lihat, tergerak. Action. Amin. Meskipun itu hal kecil. But ketika kamu bertindak, itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Meskipun itu hanya sebuah perkataan yang Anda bisa berikan hari itu. Tapi ketika Anda mulai bertindak, Anda mulai duduk bareng, Anda mulai ngobrol. Aku ngerasain apa yang kamu rasain. Itu akan buat sesuatu yang berbeda. Amin. Meskipun Anda lagi gak punya duit, belum gajian nih, tanggal berapa ini sekarang? Wah besok. Ya kan? Temanku gak bisa makan. Gak apa-apa deh. 5.000. Oh ada 10.000.
Tapi aku enggak pulang nanti. Iya kan? Tapi kalau Anda belajar, lihat, tergerak, bertindak, ada sesuatu yang berbeda. Amin. Amin. So ini yang saya terapin ke diri saya terus. Saya lihat apa? Saya mulai tergerak. Ya kan? Bertindaklah. Pak, tapi aku nggak bawa. Anda bisa ingat-ingat. Ya kan? Jangan alasannya, dompetku di rumah Pak. Saldo GoPay, 1 Gojek, akeh lagi. No. Yang penting, action. Bertindak. Setuju? Setuju? Temanmu nggak bisa. Pak, saya tergerak Pak. Ketika ujian, teman saya nggak bisa. Saya bertindak Pak. Itu ngaco namanya. Itu bukan belas kasihan. Itu menjerumuskan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Belas kasihan akan menggerakkan Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah biasa. Amin. Amin. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Saya minta pemain musiknya yuk. Kunci G ya. Biar belas kasihanmu Bapa. Ada satu slide saya terakhir. Belas kasihan Yesus merubah hidup. Anda bisa di tempat ini hari ini karena Yesus berbelas kasih dalam hidupmu. Setuju? Belas kasihan Yesus sudah merubah hidup Anda dan saya. Dan belas kasihanmu menyentuh generasimu. Amin Bapak Ibu. So, jangan berkata gini lagi, Tuhan ini tugasmu. Bukan. Karena belas kasihannya sudah nyentuh hidupmu. So mari, biar belas kasihanmu menyentuh generasimu. Amin. Bisa keluarin teksnya, yang ref saja langsung. Ada sebuah pujian lama Bapak Ibu, saya pengen Anda bagi. Refnya aja nak. Biar belas kasihanmu Bapa memenuhi hati kami. Yes. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati kami, membakar hati yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. So Bapak Ibu, mari responi firman Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan mau melibatkan setiap Anda dalam rancangannya. Tuhan mau Anda grow up, bertumbuh. Untuk gak lagi hanya berhenti untuk diri Anda. Karena Tuhan mau Anda jadi berkat buat generasi. Amin. Mari buat Anda yang mau aja saya ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri yuk. Sama-sama. Biar belas kasihan Tuhan itu yang penuhi kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan
sampai sampai seluruh bumi ini dipenuhi api Sekali lagi mari sama-sama mari katakan, biar belas kasihan-Mu belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati biar belas kasihan-Mu hari ini penuhi hati kami Tuhan. Biar kami punya sebuah kerinduan yang sama dengan-Mu Tuhan. Yes. api kemuliaan-Mu membawa hati yang rindu Untuk melayani-Mu. melayani-Mu sampai seluruh negeri ini Sampai seluruh sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan sampai seluruh, mari katakan sampai seluruh gereja ini Tuhan. Sampai seluruh gereja ini, sampai seluruh keluarga kami. sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan. Mari siap-siap buat ada yang siap untuk bekerja dengan berpantang dengan Tuhan. Mari katakan sampai seluruh generasi ini. Sampai seluruh generasi ini. Sampai seluruh generasi ini Tuhan. Generasi ini dipenuhi api Biar generasi ini pulih, biar generasi ini diselamatkan. Karena kami punya belas kasihan untuk generasi kami Tuhan. Belas kasihan-Mu ada di hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes. Kirabaya, rabaya, 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 sekirerererererere. Shikirabaya, rabaya, 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 sekirabaya. Shikirabaya, rabaya, 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 rabaya. Jesus. Saya mau pastikan Anda mengerti satu hal. Saya mau pastikan Anda mengerti satu hal sebelum Anda makan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu, selama ini kita mengerti bahwa Tuhan mati buat Anda dan saya. Dan saya sangat setuju akan hal itu. Amin. Amin. But it's not stop on that. Tapi itu nggak berhenti di situ. Tuhan mati buat Anda supaya orang lain bisa kenal Yesus dari hidup. Amin. Tuhan mati buat Anda supaya dari kehidupanmu membuahkan hal-hal yang ajaib lainnya. Amin Bapak Ibu. So, sebenarnya saya mau berkata gini, tujuan kekristenan kita bukan hanya serupa Yesus, tapi saya mau tambahkan gini, karena Anda sudah level up, ke chapter berikutnya Anda harus paham ini. Kalau kemarin saya masih ngomong gini, tujuan kekristenan kita adalah serupa Yesus.
Tapi ketika Anda level up, Anda harus ngerti gini. Persekutuanmu dengan Tuhan hari ini, tubuh dan darah Tuhan, itu untuk memampukan Anda melahirkan para pengikut-pengikut Kristus berikutnya. Amin. 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 Supaya Anda punya hati untuk generasimu. Amin. Amin. Supaya dari belas kasihan Tuhan yang sudah merubah hidup, belas kasihanmu bisa merubah kehidupan generasi. Mari makan dengan percaya. Angkat tubuh Tuhan. Ini tubuh Tuhan yang diberikan untuk kita, supaya kita punya hati yang sama, supaya kita punya perasaan yang sama dengan Kristus. Hati untuk generasi. Kita mulai dengan belas kasihan. Biar persekutuan ini menjadi tanda belas kasihan Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya. Makan dengan percaya. Amin. Dan biar anggur ini menjadi sebuah materai bahwa hidup Tuhan ada dalam hidup kita. Rancangannya jadi rancangan kita. Dan kemampuan untuk menyelesaikannya juga ada dalam hidupmu. Minum dengan percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami ucap syukur. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Amin. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima anugerah yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.